Kisah lengkap Nabi Ishak alaihissalam. Bagian 1. Kabar gembira di usia senja dan garis keturunan Tauhid. Pendahuluan Nabi Ishak alaihissalam adalah salah satu nabi besar Allah yang termasuk dalam nasab mulia para nabi Bani Israel. Ia adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, serta ayah dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari keturunannya kelak lahir para nabi besar seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa alaihimussalam. Kisah Nabi Ishak bukanlah kisah yang dipenuhi peperangan besar, tetapi kisah ketenangan, kesabaran, keberkahan, keturunan, dan kesinambungan dakwah tauhid. Ia adalah simbol bahwa janji Allah pasti terjadi, meskipun menurut logika manusia, hal itu tampak mustahil. Kedudukan Nabi Ishak dalam Islam. Nabi Ishak termasuk Nabi dan Rasul Allah, termasuk ulul azmi, tingkat keluarga kenabian. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 15 kali, diberkahi dengan keturunan para nabi Allah berfirman, open quote, dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, masing-masing kami beri petunjuk. That's close quote. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ishak adalah anugerah langsung dari Allah, bukan sekadar kelahiran biasa. Latar belakang keluarga, Nabi Ibrahim dan Sarah. Kesetiaan Sarah. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia hidup bersama suaminya dalam perjuangan dakwah yang panjang. Menghadapi kaum penyembah berhala, diusir dari negeri Babilonia, berpindah dari Syam ke Mesir, hidup sederhana penuh ujian. Bertahun-tahun, Sarah tidak dikaruniai anak, sementara usianya semakin lanjut. Dalam budaya saat itu, ketiadaan anak sering dianggap sebagai aib, namun Sarah tetap teguh dalam iman dan kesabaran. Kabar gembira dari para malaikat. Kedatangan tamu mulia. Suatu hari, Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu asing yang tampak seperti manusia. Ia menyambut mereka dengan penuh keramahan, bahkan menyembelih anak sapi untuk dijamu. Namun para tamu itu tidak menyentuh makanan, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut. Lalu mereka berkata, open quote, jangan takut, sesungguhnya kau adalah utusan Allah. Close quote. Mereka adalah malaikat yang datang membawa dua misi besar. 1. Mengabarkan azab bagi kaum Nabi Lut. 2. Mengabarkan kelahiran Nabi Ishak. Reaksi Sarah yang terkejut ketika Sarah mendengar kabar itu, ia tertawa karena heran. Open quote. Apakah aku akan melahirkan padahal aku sudah tua dan suamiku juga sudah lanjut usia? Malaikat menjawab, open quote. Apakah kamu heran terhadap ketetapan Allah? Rahmat dan berkah Allah tercurah atas kalian. Close quote. Ini adalah mukjizat kelahiran, bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, anak yang dinanti puluhan tahun. Di usia yang sangat senja, Sarah akhirnya mengandung. Ini adalah momen yang mengguncang hati. Air mata haru bercampur syukur. Doa panjang akhirnya terjawab. Kesabaran bertahun-tahun berbuah manis. Maka lahirlah Nabi Ishak, yang namanya bermakna tertawa, sebagai simbol kegembiraan dan keajaiban. Makna spiritual. Kelahiran Nabi Ishak. Kelahiran Nabi Ishak mengajarkan banyak hal. 1. Janji Allah tidak pernah ingkar. Waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Kesabaran adalah kunci datangnya pertolongan. Doa yang lama tidak dikabulkan bukan berarti ditolak. Nabi Ibrahim sujud syukur, memuji Allah dengan penuh kerendahan hati. Didikan langsung dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak tumbuh dalam lingkungan kenabian. Ayahnya seorang rasul besar, ibunya wanita syalihah, rumahnya penuh zikir dan doa. Tauhid ditanamkan sejak kecil. Nabi Ibrahim mendidik Ishak dengan kejujuran, ketaatan mutlak kepada Allah, menjauhi syirik, kasih sayang terhadap sesama. Sifat dan akhlak Nabi Ishak. Sejak kecil, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ishak dikenal lemah lembut, tenang, bijaksana, tidak tergesa-gesa, sangat berbakti kepada orang tua. Ia berbeda karakter dengan saudaranya Nabi Ismail, namun keduanya sama-sama mulia. Janji keturunan para nabi Allah tidak hanya menjanjikan Ishak tetapi juga, open quote, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak, dan setelah Ishak lahir Yakub, close quote. Artinya sejak lahirnya Ishak, garis kenabian telah ditetapkan. Kisah lengkap Nabi Ishak alaihissalam. Masa remaja, penetapan kenabian, dan warisan tauhid. Pertumbuhan Nabi Ishak dalam cahaya wahyu. Nabi Ishak alaihissalam tumbuh dalam suasana rumah tangga yang dipenuhi wahyu, doa, dan pengabdian. Sejak kecil, ia tidak pernah jauh dari majelis ilmu yang dipimpin langsung oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rumah mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat pendidikan tauhid, tempat nilai-nilai keimanan ditanamkan secara mendalam. Setiap hari, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ishak tentang keagungan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bahaya menyekutukan Allah, pentingnya kejujuran, amanah, dan kesabaran, ketundukan mutlak kepada perintah Allah. Ishak kecil dikenal tenang, pendiam, dan berpikir dalam, berbeda dengan anak-anak seusianya. Ia lebih suka mendengarkan daripada berbicara, merenung daripada bermain tanpa arah. Hubungan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Meskipun Nabi Ismail alaihissalam adalah kakaknya dan tinggal terpisah di Makkah, hubungan keduanya dipenuhi cinta dan saling menghormati. Tidak ada kecemburuan atau persaingan, karena keduanya dididik dalam iman. Nabi Ibrahim sering menceritakan kepada Ishak tentang kesabaran Ismail, ketaatannya ketika diperintahkan untuk disembelih, keikhlasannya menerima takdir Allah. Kisah itu membuat Ishak semakin tunduk kepada Allah, meneladani ketaatan saudaranya, menguatkan tekadnya untuk menjadi hamba yang taat. Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan ujian masing-masing, namun tujuan akhirnya sama, ridha Allah. Masa remaja dan kedewasaan. Ketika menginjak usia remaja, Nabi Ishak menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia memahami ajaran tauhid bukan hanya secara hafalan, tetapi dengan akal dan hati. Ciri-ciri kedewasaan Nabi Ishak: ucapannya lembut namun tegas, keputusannya bijak, tidak mudah marah, sangat menghormati orang tua, teguh dalam prinsip. Penduduk di sekitar negeri Syam mulai memperhatikan akhlaknya. Mereka melihat sosok muda yang berbeda dari kebanyakan manusia, tidak tertarik pada kekuasaan, harta, atau kemewahan dunia. Penetapan Nabi Ishak sebagai nabi. Ketika Allah menghendaki, wahyu pun turun. Nabi Ishak diangkat menjadi seorang nabi, meneruskan risalah tauhid ayahnya. Al-Quran menyebutkan, open quote, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, masing-masing kami jadikan nabi. Close quote. Penetapan ini bukan karena garis keturunan semata, melainkan karena kesucian jiwa dan keteguhan iman. Tugas dakwah Nabi Ishak. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Ishak mulai berdakwah di wilayah Syam dan sekitarnya. Masyarakat di sana sebagian telah mengenal tauhid dari Nabi Ibrahim, namun banyak pula yang kembali menyembah berhala, memuja benda langit, mengandalkan tradisi nenek moyang Nabi Ishak, mengajak mereka dengan lemah lembut, bukan paksaan. Ia berkata dengan hikmah, menjelaskan bahwa berhala tidak dapat memberi manfaat. Allah Maha Esa, Maha Hidup, kehidupan dunia hanyalah sementara. Metode dakwah yang lembut dan bijaksana. Berbeda dengan nabi-nabi yang menghadapi kaum keras kepala, Nabi Ishak menghadapi umat yang pelan-pelan tersesat. Maka metode dakwahnya adalah dialog, nasihat, keteladanan, kesabaran. Ia jarang meninggikan suara. Akhlaknya sendiri menjadi dakwah yang hidup. Banyak orang tersentuh bukan oleh kata-katanya, tetapi oleh perilakunya. Pernikahan Nabi Ishak. Ketika Nabi Ishak mencapai usia matang, Nabi Ibrahim mencarikan istri yang syalihah. Maka menikahlah Nabi Ishak dengan Rifka, seorang wanita beriman, berakhlak mulia, dan sabar. Pernikahan ini menjadi awal keluarga kenabian baru. Dilandasi iman bukan hawa nafsu, dipenuhi doa dan keberkahan. Namun, sebagaimana ibunya Sarah, Rifkah tidak segera dikaruniai anak. Ujian kesabaran dalam rumah tangga. Tahun demi tahun berlalu tanpa kehadiran anak. Nabi Ishak tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, terus berdoa dan bersabar. Ia teringat akan kisah orang tuanya. Ia yakin bahwa open quote, Allah tidak pernah terlambat, close quote. Maka ia memperbanyak doa, ibadah, dan pengharapan hanya kepada Allah. Doa Nabi Ishak yang dikabulkan. Setelah penantian panjang, Allah mengabulkan doa Nabi Ishak dan Rifkah. Istrinya mengandung, namun kehamilan itu tidak mudah. Rifkah merasakan gerakan hebat dalam kandungannya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah mewahyukan bahwa ia mengandung 2 anak. Kelak keduanya memiliki jalan hidup berbeda. Kelahiran anak kembar, awal sejarah baru. Rifkah melahirkan 2 anak kembar, yaitu Yakub alaihissalam. Kelahiran ini menandai lanjutan estafet kenabian. Dari Yakub kelak lahir Bani Israel dan para nabi besar. Penutup bagian 2. Bagian ini mengajarkan bahwa kenabian adalah amanah, bukan warisan kosong. Kesabaran selalu berulang dalam keluarga para nabi. Dakwah tidak selalu keras tetapi bisa lembut dan penuh hikmah. Nabi Ishak adalah simbol ketenangan iman dan keberkahan keturunan. Kisah lengkap Nabi Issalam. Bagian 3. Sebagai ayah, ujian keluarga, dan penjagaan risalah tauhid.
Nabi Ishak sebagai seorang ayah. Setelah dikaruniai dua putra kembar, Nabi Ishak alaihissalam memasuki fase kehidupan yang sangat menentukan, menjadi ayah bagi generasi penerus tauhid. Ia menyadari sepenuhnya bahwa anak bukan hanya amanah dunia, tetapi titipan risalah Allah. Dalam setiap doa, Nabi Ishak memohon agar anak-anaknya tumbuh dalam iman, agar hatinya tidak condong kepada dunia, agar tauhid tetap murni dalam keturunan mereka. Ia tidak mendidik anak-anaknya dengan kekerasan, melainkan dengan keteladanan, nasihat, dan doa yang tak pernah putus. Perbedaan karakter dua putra. Sejak kecil, tampak jelas perbedaan karakter antara kedua putranya. Kuat secara fisik, menyukai berburu dan aktivitas luar, lebih condong kepada kehidupan dunia. Tegas dan berani, namun kurang mendalam dalam spiritual. Yakub alaihi salam, tenang dan berpikir dalam, lebih banyak berada di rumah, mendalam dalam ibadah dan perenungan, sangat lembut hati dan dekat dengan ibunya. Nabi Ishak tidak membeda-bedakan kasih sayang, tetapi ia memahami bahwa Allah memberikan potensi berbeda kepada setiap anak. Didikan tauhid di dalam rumah. Setiap malam, Nabi Ishak mengumpulkan keluarganya. Ia mengajarkan kisah Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail, keagungan Allah, bahaya syirik dan hawa nafsu. Ia menanamkan satu prinsip utama, open quote, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Close quote. Prinsip ini kelak diwariskan kepada Nabi Yakub dan diteruskan kepada keturunannya. Ujian, kecintaan, dan keputusan sulit. Sebagaimana manusia, Nabi Ishak juga menghadapi ujian perasaan. Ia secara naluriah merasa lebih dekat dengan Ish karena kesamaan sifat lahiriah. Namun ia selalu berusaha menundukkan perasaan itu dengan keadilan. Allah mengajarkan kepadanya bahwa risalah tidak mengikuti kekuatan fisik. Kedalaman iman lebih utama daripada keberanian jasmani. Isyarat kenabian pada Nabi Yakub, seiring bertambahnya usia, Nabi Ishak mulai melihat tanda-tanda kenabian pada diri Yakub. Doanya khusyuk, akhlaknya lembut, hatinya penuh kasih, pikirannya jernih dan bersih. Ia memahami bahwa Allah telah memilih jalan khusus bagi Yakub, meskipun ujian keluarga akan mengiringinya. Dalam tradisi saat itu, anak sulung memiliki hak istimewa. Namun suatu hari, Ish menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi kepentingan dunia. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar. Dunia dapat membuat manusia lalai. Nilai spiritual tidak boleh ditukar dengan kenikmatan sesaat. Nabi Ishak sedih, namun ia tidak memutus kasih sayang. Ia terus menasihati dengan kelembutan. Wasiat tauhid kepada anak-anak. Ketika usia Nabi Ishak semakin senja dan penglihatannya mulai melemah, ia merasa saatnya menegaskan wasiat terbesar dalam hidupnya. Ia memanggil anak-anaknya dan berkata dengan suara penuh ketenangan. Open quote, sesungguhnya ini kelamnya famili untuk kalian, maka janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Close quote. Wasiat ini bukan sekadar kata-kata, melainkan inti seluruh hidupnya. Doa seorang ayah Nabi, Nabi Ishak berdoa, agar keturunannya tetap di jalan tauhid, agar dunia tidak melalaikan mereka, agar Allah mengampuni kekurangan sebagai ayah. Doa inilah yang menjadi benteng spiritual bagi keturunannya hingga berabad-abad kemudian. Hubungan Nabi Ishak dan Nabi Yakub, hubungan keduanya bukan sekadar ayah dan anak, tetapi guru dan murid dalam risalah. Nabi Ishak mengajarkan kepada Yakub cara berdakwah dengan hikmah, kesabaran menghadapi manusia, menjaga iman di tengah ujian. Yakub menyerap semua itu dengan penuh hormat dan cinta. Kesedihan dan harapan Nabi Ishak memahami bahwa perjalanan hidup tidak selalu lurus. Ia melihat potensi perpecahan, perbedaan pilihan hidup, godaan dunia yang kuat. Namun ia yakin sepenuhnya, open quote, Allah Maha menjaga janjinya. Bagian 4. Usia senja, ujian terakhir dan penyerahan risalah. Memasuki usia senja, Nabi Ishak alaihissalam telah melewati sebagian besar hidupnya dalam ketaatan dan kesabaran. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, dan penglihatannya semakin berkurang. Namun satu hal yang tidak pernah pudar adalah kejernihan imannya dan keteguhan tauhidnya. Di usia senja, Nabi Ishak lebih banyak memperbanyak zikir, merenungi perjalanan hidup, mendoakan keturunannya, menasihati keluarga dan pengikutnya. Ia memahami bahwa usia panjang bukan tujuan, melainkan kesempatan memperbanyak bekal menuju akhirat. Renungan seorang nabi. Dalam kesendiriannya, Nabi Ishak sering mengenang mukjizat kelahirannya, didikan ayahnya, Nabi Ibrahim, perjuangan dakwah yang penuh kesabaran,
Ujian dalam keluarganya. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah rangkaian rahmat Allah, dari awal hingga akhir. Ujian terakhir, keputusan yang menentukan. Meskipun fisiknya lemah, Nabi Ishak masih harus menghadapi ujian terakhir dalam hidupnya. Memastikan risalah tauhid tetap berada di tangan yang tepat. Ia melihat dengan jelas, Ish lebih condong kepada dunia. Yakub lebih mendalam dalam iman. Hatinya diuji antara naluri seorang ayah dan ketundukan kepada kehendak Allah. Hikmah balik peristiwa keluarga. Dalam kisah keluarganya terdapat banyak pelajaran. Allah memilih hambanya berdasarkan iman, bukan usia atau urutan lahir. Keutamaan spiritual tidak diwariskan secara otomatis. Kesabaran menghadapi keluarga adalah ujian berat para nabi-nabi Ishak, akhirnya sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Nasihat terakhir kepada Nabi Yakub. Ketika Nabi Ishak menyadari bahwa ajalnya semakin dekat, ia memanggil Nabi Yakub secara khusus. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Open quote, wahai anakku, peliharalah tauhid sebagaimana engkau menjaga nyawamu. Sesungguhnya dunia akan datang dan pergi, tetapi iman adalah bekal abadi." Close quote. Ia menekankan kesabaran dalam menghadapi manusia, keadilan dalam memimpin keluarga, keteguhan dalam dakwah, ketawakalan penuh kepada Allah. Doa perpisahan seorang ayah. Nabi Ishak mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh harap agar Allah melindungi Yakub dari kesesatan, agar keturunannya menjadi pembawa cahaya tauhid, agar kesalahan-kesalahannya diampuni. Doa ini menjadi warisan terbesar yang ia tinggalkan. Menanti waktu dengan tenang. Tidak ada ketakutan di wajah Nabi Ishak. Ia telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menitipkan generasi penerus. Ia menunggu ajal dengan hati yang tenang, sebagaimana seorang musafir yang rindu pulang. Detik-detik menjelang wafat, pada suatu hari yang tenang, Nabi Ishak merasakan kelemahan yang luar biasa. Keluarganya berkumpul. Ia mengucapkan kalimat tauhid dengan lirik. Open quote, la ilaha illallah. Close quote. Dengan senyum ketenangan, ruhnya pun kembali kepada Allah. Pemakaman Nabi Ishak. Nabi Ishak dimakamkan di Hebron, Palestina, di tempat yang sama dengan ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Sarah. Para pengikutnya menangis bukan karena keputusasaan, tetapi karena kehilangan seorang nabi yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Warisan Nabi Ishak bagi umat manusia. Warisan Nabi Ishak bukanlah kerajaan atau kekayaan, melainkan tauhid yang murni, akhlak yang lembut, kesabaran dalam ujian, keyakinan pada janji Allah. Dari rahim keturunannya, lahirlah nabi-nabi besar yang menerangi dunia. Kisah lengkap Nabi Ishak alaih-5. Penutup, kedudukan dalam Al-Quran, hikmah abadi, dan teladan sepanjang zaman. Kedudukan Nabi Ishak dalam Al-Quran. Nabi Ishak alaihi salam disebutkan berulang kali dalam Al-Quran sebagai nabi yang diberkahi, penerus risalah tauhid, dan bagian dari keluarga kenabian paling mulia. Allah berfirman, open quote, dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang syalih. Close quote. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ishak adalah karunia murni dari Allah. Kesyalihannya merupakan hasil iman dan ketakwaan. Keberkahan hidupnya berlanjut dalam keturunannya. Nabi Ishak sebagai simbol janji Allah. Kisah Nabi Ishak adalah bukti nyata bahwa janji Allah tidak terikat oleh usia. Mustahil menurut manusia adalah mudah bagi Allah. Kesabaran panjang akan berbuah keberkahan. Ia lahir bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari kehendak Allah semata. Kepribadian Nabi Ishak yang menonjol. Para ulama menggambarkan Nabi Ishak sebagai lembut dalam tutur kata, tenang dalam sikap, teguh dalam iman, tidak tergesa-gesa dalam keputusan, lebih banyak beramal daripada berbicara. Ia tidak dikenal sebagai nabi yang berhadapan dengan kaum keras kepala, tetapi sebagai penjaga kemurnian risalah. Peran besar Nabi Ishak dalam sejarah kenabian. Tanpa Nabi Ishak, tidak akan ada Nabi Yakub, tidak lahir Bani Israel, tidak muncul para nabi besar setelahnya. Ia adalah jembatan emas antara Nabi Ibrahim dan nabi-nabi berikutnya. Hikmah besar dari kehidupan Nabi Ishak. Kesabaran adalah jalan kemuliaan, baik dalam menanti kelahiran, dakwah maupun keluarga. Nabi Ishak menunjukkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan spiritual. 2. Pendidikan tauhid lebih penting dari segalanya. Ia tidak mewariskan harta, tetapi iman. 3. Perbedaan anak adalah ketetapan Allah. Tugas orang tua adalah menanamkan nilai, bukan memaksa hasil. 4. Kelembutan lebih kuat dari kekerasan.
Dakwah yang lembut sering menyentuh hati lebih dalam. Relevansi kisah Nabi Ishak bagi umat Islam hari ini. Di zaman penuh kegelisahan dan tergesa-gesa, Nabi Ishak mengajarkan tenang dalam iman, tidak putus asa menanti jawaban doa, memprioritaskan akhirat, menjaga tauhid di tengah godaan dunia. Ia menjadi teladan bagi orang tua, pendidik, dai, pemimpin keluarga. Nabi Ishak dalam rangkaian doa para nabi. Nabi Ishak selalu mendoakan keturunannya. Doa-doa itulah yang menjadi pelindung iman Bani Israel, mengantarkan lahirnya nabi-nabi besar, menjadi bukti bahwa doa orang salih melampaui usia dan kematian. Akhir dari kisah Nabi Ishak. Seolah Nabi Ishak berpesan kepada kita, open quote, bangunlah imanmu dalam kesunyian, karena Allah melihat apa yang tersembunyi. Close quote. Ia tidak meninggalkan istana, pasukan, atau kekuasaan, tetapi meninggalkan tauhid, doa, keteladanan, kesabaran. Penutup kisah lengkap dengan berakhirnya bagian 5 ini, maka selesailah kisah lengkap Nabi Ishak alaihissalam secara runtut dan utuh. Kisah ini mengajarkan bahwa jalan para nabi tidak selalu penuh gemuruh, ketenangan iman dapat mengubah sejarah. Kesabaran yang sunyi bisa melahirkan peradaban. Semoga kisah ini menambah keimanan, meneguhkan tauhid, menguatkan kesabaran, menghidupkan harapan kepada Allah.